Oke, yang ini step pertama untuk mengerjakan soalnya kita buat yang ini, yang tabel diringkas dulu. Ini dari soalnya ini saya pindahkan ke Excel aja ya, biar gampang ambil angka. Cuma kalau misalnya nanti kalian ujian, kalau mau langsung buat tabel yang diringkas juga boleh. Jadi nggak usah catat ulang soalnya ya. Jadi yang ini yang di atas ini nggak perlu dicatat, langsung ini aja yang tabel diringkas menjadi. Nah, untuk yang pertama yang jumlah sebelum itu ambil yang jumlah responden sebelumnya. Di sini nih yang jumlah responden sebelumnya. Jadi langsung diambil aja. Nah, lalu untuk yang jumlah perolehan dari ini kan kemarin udah dijelasin kan cara baca tabelnya gini. Perolehan dari Samsung. Jadi perolehan dari Samsung. Jadi Samsung dapat perolehan dari Samsung ya pasti 0 karena kok Samsung dapat pengguna Samsung pindah juga ke pengguna Samsung. Nah, itu kan nggak dihitung ya. Nah, kalau ini berarti Toshiba dapat dari Samsung seberapa banyak. Sanyo dapat dari Samsung seberapa banyak. LG dapat dari Samsung seberapa banyak. Jadi intinya kolom ini adalah menunjukkan bahwa merek-merek yang ada di sini dapat dari Samsung seberapa banyak. Jadi kalau misalnya kita mau isi kolom yang ini, maka untuk yang jumlah kehilangan kita ambil angka yang di sini. Yang tadi yang perolehan dari Samsung. Jadi Toshiba dapat dari Samsung berapa, Sanyo dapat dari Samsung berapa, LG dapat dari Samsung berapa, ini dijumlahkan. Ini adalah angka yang kehilangan Samsung kehilangan konsumennya. Kenapa Samsung bisa kehilangan konsumennya? Ya karena mereka pergi ke sini. Jadi untuk yang kehilangan saya ambil yang itu ya. Saya jumlahkan yang ini. Terus untuk yang jumlah perolehan dari ini cara bacanya gini, kehilangan ke Samsung. Jadi maksudnya Samsung kehilangan ke Samsung, nah kan ini nggak diisi ya. Jadi kolom yang ini memang kosong semua, yang ini. Nah ini juga ini dan ini memang kosong semua karena memang nggak ada perubahan karena dia sesama merek. Nah jadi ini bacanya selanjutnya nih, kehilangan ke Samsung gitu ya. Jadi Toshiba punya konsumen misalnya 16. 16 orang konsumen ini dia pindah ke Samsung. Makanya tulisannya gini, Toshiba kehilangan konsumen dan konsumennya pindah ke Samsung gitu. Jadi kehilangan ke Samsung. Sanyo kehilangan konsumen. Kemana? Ke Samsung juga. LG kehilangan konsumennya juga 20. Hilang kemana? Ke Samsung juga. Jadi untuk yang perolehan, jumlah perolehan ini kita ambil yang itu. Yang ambil dari sini kehilangannya. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini kita jumlahkan dulu. Berarti untuk yang kehilangan kita ambil sini, untuk yang perolehan kita ambil di sini. Jadi isinya kayak kalau judul ini jadi kebalik gitu ya. Oke. Jumlah kehilangan kita ambil dari sini dulu ya. Berarti saya sekarang kerjain Toshiba. Toshiba ambil aja semua angka yang Toshiba. Ini biar lebih gampang. Oke, jadi ini semua saya dapat angkanya dari ini ya, jumlahnya ya, tinggal dijumlahin aja yang di sini. Terus yang ini juga sama, yang perolehan dari, nanti saya jumlahin aja dari yang di sana. Oke, nah ini perolehan dari juga saya jumlahin dari yang di sini. Kita cek dulu, nah ya udah benar. Oke, jadi ingat aja, yang perolehan kita justru ambil dari yang sini, kehilangan ini. Yang jumlah kehilangan kita ambil dari sini gitu ya, karena cara baca tabelnya gitu tadi. Perolehan dari Samsung, berarti gitu ya, pindah ke ini makanya kehilangan. Kalau ini kehilangan ke ini, makanya dia di sini dapat. Nah, kemudian di bawahnya bagian jumlah harusnya tidak perlu bingung lagi ya, karena ini memang jumlah dari atas. Ini juga jumlah dari atas. Ini juga jumlah dari atas. Ini juga jumlah dari atas. Oke. Nah, terus yang jumlah sesudahnya ini dapat dari mana? Dapat dari jumlah sebelum, terus jumlah perolehan artinya sebelumnya pengguna Samsung 250 orang. Nah, dia dapat konsumen baru 42, makanya ditambahin. Jadi yang ini yang biru ditambah dengan yang merah, lalu kurang yang kehilangan yang ungu. Gitu ya. Di jumlah sesudah didapat dari jumlah sebelum tambah perolehan lalu kurangi dengan kehilangan. Hasilnya 238 gitu ya. Nah, yang harus dipahami adalah jumlah yang ada di sini, yang jumlah sebelum itu harus nilainya sama dengan jumlah sesudah. Karena ini konsumennya pindah-pindah aja, jadi jumlahnya harus sama, gitu ya. Lalu kita lanjut yang tabel selanjutnya. Oke, lanjut ke yang band switching. Nah, di sini itu untuk yang misalnya Samsung, Toshiba, Sanyo, LG, nah ini
kita kosongkan dulu ya. Ini saya kosongkan dulu nih. Oke. Nah, ini kosongkan dulu karena ini masing-masing sama dengan mereknya ya. Nah, lalu yang bawah ini kalau diperhatikan itu dapat dari mana? Dapat dari jumlah yang sebelum. Jadi jumlah yang sebelum yang Samsung 250, Toshiba 175, lalu yang Sanyo 150, yang LG 125. Nah, ini angka-angkanya saya dapat dari yang atas itu ya. Yang dapat dari sini jumlah responden sebelum atau juga dapat dari yang ini, yang jumlah responden yang awal lah pokoknya ya. Nah, sekarang misalnya kita coba kerja yang Samsung dulu misalnya. Nah, ini cara bacanya gini. Dari Toshiba pindah ke Samsung. Dari Toshiba pindah ke Samsung. Nah, kita lihat di soal kita yang di atas. Yang dari Toshiba hilang atau pindah ke Samsung. Itu yang ini, yang 16. Jadi kita pindahin aja 16. Jadi tadi 16 ya. Karena udah ketik 16 aja. Nah, terus ini juga sama cara bacanya. Dari Sanyo pindah ke Samsung berapa? Dari LG pindah ke Samsung berapa? Intinya yang kita catat di sini adalah yang pindah ke Samsung. Atau kalau mau cepat langsung pindahkan aja angka ini. Angka yang ini nih. Yang pin ini kan berarti semua pindah ke Samsung kan? Nah, pindahkan aja semua angka ini, gitu ya. Ini supaya saya cepat, saya pindahkan gini aja. Nih. Terus. Oke. Nah. Oke. Nah, kalau diperhatikan ini ya, pokoknya ini adalah semua yang pindah ke Samsung. Toshiba pindah ke Samsung segini, Sanyo pindah ke Samsung segini, LG pindah ke Samsung segini. 16, 6, 20. Saya dapat dari sini memang ya. 16, 6, 20 gitu. Nah, sampai bawahnya sama semua. Jadi kalian ambil aja dari tabel ini angkanya. Jadi kalau misalnya saya mau kerja yang Toshiba nih, baris kedua kan Toshiba kan. Nah, ambil aja angka ini. 12046 gitu ya. Cuma karena saya pakai Excel jadi bisa lebih cepat. Nah, oke. 12046. Tunggu. Kelupaan. Oke. Nah, ini diabaikan dulu nih. Ini yang sesama merek ya. Maksudnya sesama merek itu apa? Sesama merek itu dia pindah ke mereknya sendiri. Samsung ke Samsung, Toshiba ke Toshiba, Sanyo ke Sanyo, LG ke LG. Ini nanti dulu. Nah, coba kita perhatikan yang ini dulu. 12046 itu didapat dari yang atas ini. Nih, yang 12046. Terus yang 1240408 saya juga pindahin ke sini. 1240408. Terus yang ini yang LG 18060 saya juga ambil dari sini. 18060. Gitu ya. Diambil semua dari sana. Nah, sekarang itu kan ingat ya, ini kan kita udah tulis nih, oke, jumlahnya harus sama dengan jumlah yang responden di awal. Samsung 250, ini 175, ini 150 gitu kan. Nah, ini harus sama. Nah, cara sama ini gimana? Ya udah kita paksain gitu. Cara paksanya gimana? Ini kalau ditambah semua hasilnya harus 250. Tapi karena ini belum 250, ya udah, berarti ini jadi berapa? Nah, cara kerjanya gini aja, ini nanti 250 yang di sini kurangi aja dengan ini, kurangi dengan ini, dan kurangi dengan 18 gitu ya, dapatlah 196. Nah, ini juga sama, ini Toshiba kalau dijumlahkan semuanya 16, ini nggak tahu berapa ya, 4 tambah 0 hasilnya harus 174. Nah, tapi karena ini yang kuning-kuning ini belum diketahui karena dia tetap di mereknya gitu, nggak pindah-pindah. Nah, itu yang kita mau cari tahu berapa orang. Nah, caranya sama juga. Berarti total dari Toshiba kurangi dengan yang ini sama kurangi dengan yang ini juga. Ini karena 0 nggak saya masukin ya. Oke, nah ini juga sama nanti Sanyo. Sanyo kalau dijumlahin hasilnya harus 150 gitu. Nah, jadi gimana cara pindahinnya? Udah, nanti ini 150
kurangi dengan 4, kurangi dengan 6, kurangi dengan 4, kurangi lagi dengan 6. Nah, ini juga sama yang apa? LG. Jadi totalnya harus 125. Ini kurangi dengan ini, kurangi dengan 6 dan kurangi dengan 8. Oke. Nah, nih untuk yang tabel band switching diperhatikan. Jadi dia itu yang menurun ini maksudnya tuh yang ini aja apa yang dia tetap di mereknya gitu. Nah, cara cek jawabannya benar atau salah ya udah tambahkan aja. Coba baris ini yang Samsung ke LG tambahin bener nggak 250. Ini nggak sama, ini ke sini coba tambahin bener nggak 175. Ini ke sini tambahin bener nggak 150. Ini juga tambahin bener nggak, jawabannya 125. Nah, atau ada juga nih cara yang bisa tentukan kita benar atau salah sih kita kerjanya. Nah, caranya bisa gini juga. Ini saya buat apa? Untuk buktikan aja ya. Kalau nanti di ujian nggak perlu buat yang jumlah. Nah, ini caranya. Coba kalian jumlahin ini semua yang Samsung di sini. Bener nggak hasilnya dengan yang ada di sini? Nah, yang ada di atas ini. Kalau misalnya ternyata benar, oke, berarti nggak masalah. Nah, ini coba saya tarik sampai bawah ya. Nah, kita coba cek. Kita ambil yang LG. LG totalnya harus 105, 115. Bener nggak LG 115? Oh ya, kebetulan masih benar. Terus yang ini juga misalnya Sanyo. Sanyo total akhirnya 170, benar nggak ini? Total akhirnya 170. Ini saya dapatnya dari, saya jumlahin ya dari sini ke sini ya. Nah, gitu. Jadi, ini yang jumlah ini didapat dari saya jumlahkan. Misalnya Samsung, misalnya baris yang Samsung, saya tambahkan semua satu ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Oh, benar, jawabannya 28 sama dengan ini. Ini juga 12, misalnya Toshiba punya 12 tambah 15 tambah ini. Oh, benar, hasilnya 177. Terus yang Sanyo juga ini 24 tambah ini, tambah ini, tambah ini. Oh, benar, 170. Terus yang LG yang 18 tambah 0 tambah 6 tambah 91, oh benar 115 gitu. Jadi jawaban ini cuma untuk ngecek. Jadi sebenarnya untuk yang Markov chain itu sebenarnya setiap step kalian bisa cek jawaban sih, lihat benar atau salah gitu ya, sebelum sampai ke jawaban akhir. Oke, ini untuk yang brand switching. Kita lanjut ke tabel selanjutnya. Oke, ini saya lanjut ke yang tabel selanjutnya, yaitu persentase. Nah, persentase ini hitungnya nggak susah juga ya. Jadi tinggal hitung perbandingan aja. Nah, karena kalian udah buat brand switching sebelumnya, ya udah tinggal yang ini tinggal untuk kolom pertama ini saya buat sama persis semua. Jadi kalau atasnya Samsung, Toshiba, Sanyo, LG, buat aja sama persis Samsung, Toshiba, Sanyo, LG. Ini juga Samsung, Toshiba, Sanyo, LG. Ini juga sama Samsung, Toshiba, Sanyo, LG. Jangan diacak-acakin, nanti susah hitungnya gitu ya. Nah, untuk yang Samsung ini nanti kalian bagikan aja dengan hasil yang di bawah sini gitu ya. Pokoknya untuk mendapatkan persentase, angkanya berapa yang di kolom ini, bagikan dengan total akhir di bawah. Gitu ya. Ini dibagikan aja. Atau ini saya hilangkan dulu, supaya tidak bingung. No fill. Perhatikan angka yang di bawah ini aja. Oke. Nah, jadi masing-masing diperkan dengan yang di bawahnya. Ini karena saya pakai ini jadi lebih mudah ya. Oh iya, lupa. Oke. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, jadi ini apa namanya? Cara hitungnya itu, misalnya saya kerjain Toshiba sama Samsung nih. Berarti kan kolom yang ini kan Toshiba sama Samsung kan. Nah, 12-nya langsung bagikan dengan 250. Ini Toshiba yang ini ya. Nah, B20 ini 12 bagikan dengan yang merah 250. Nah, jadi cara cek persentase tuh gitu. Ini bagikan bawah, ini bagikan bawah gitu ya. Jadi 196 bagi 250. Nanti 12 bagi 250. 24 bagi 250, 18 bagi 250, ya udah dibagi-bagi gitu aja. Tuh ya, nih. Terus sama dengan sebelahnya atau Toshiba ini juga sama. Yang atas ini bagikan aja semua dengan yang di bawah yang 175 ini. Contohnya nih ya, Toshiba. Berarti yang ini 16 bagikan dengan yang 174. Saya kunci dulu biar gampang hitung, bisa ditarik ke bawah. Nah, jadi misalnya yang 89 didapat dari 155 bagi 175. Lalu yang ini juga sama, didapat dari 4 bagi 175 gitu ya. Lalu yang Sanyo juga sama, berarti yang 6 bagikan dengan total dari Sanyo.
Nah, oh ya lupa dikunci. Oke, nah jadi sampai di akhir ini juga 6 bagi 150 gitu ya. Nih, 3134 bagi 150. Jadi intinya atas bagi bawah aja udah gitu. Nah, untuk yang LG juga sama. Nah, yang ini bagikan dengan yang di bawah. Kunci dulu. Oke. Jadi misalnya kita ambil yang ini ya, yang 8 misalnya nih. Kita lihat 8 bagikan dengan yang di bawah. Pokoknya atas ini bagi bawah, atas ini bagi bawah, atas ini bagi bawah gitu ya. Nah, perhatikan total yang di bawah sini. Ini saya ubah dulu karena kita 2 angka di belakang koma kan. Nah, udah buat gitu aja. Oke. Nah, kalau ini udah selesai, coba perhatikan yang di bawah sini. Ini jumlah, ini kenapa bisa semuanya satu? Bukan dipaksakan satu ya, tapi memang karena jumlahnya. Jadi, ini saya ambil dari jumlah dari ini. Dari semua ini nih, Samsung Toshiba Sanyo kok dijumlahkan satu. Ini juga sama. Dari ini semua kok dijumlahkan hasilnya juga satu. Ini juga sama, ini kalau dijumlahkan semua hasilnya satu, ini juga sama. Dijumlahkan hasilnya satu gitu. Jadi cara cek jawaban untuk kolom yang persentase gitu. Kalau misalnya kalian nggak sampai satu, nah itu berarti mungkin pas hitungnya kebalik kali ambil angkanya ini dengan ini tiba-tiba kan. Nah, jadi untuk ceknya pastikan yang bawahnya satu gitu ya. Kalau sudah kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, nah ini kita lanjut ke untuk yang tambahan yang ada pangsa pasar awal. Nah, sebelum kita masuk ke teknik memang harus tambah pangsa pasar awal. Pangsa pasar awal. Nah, untuk yang pangsa pasar awal sama, kita juga harus cari persentasenya juga. Ini saya memang cerewet ya kalau soal gini-gini ya. Oke, nah untuk yang pangsa pasar awal juga sama. Tuh kita cari persentasenya juga. Nah, angkanya cuma nih masalahnya dapat dari mana nih? Kalau tadi kan ambil dari yang di atas sini, gitu kan? Nah, untuk pangsa pasar awal ya ambil yang di awal-awal nih, yang jumlah responden ini. Ambil aja dari yang sini. Nah, jadi sama. Jadi 250-nya ya, perhatikan nih yang 250-nya bagikan dengan hasil akhirnya 700 gitu. Oke, saya kunci dulu 700-nya. Nah, kalau udah ini kalau di tempat saya tinggal di drag ke bawah. Nah, ini karena kita janjian 2 angka belakang koma, ini saya ubah jadi 2 angka dulu. Nah, oke. Oke, nah jadi diperhatikan pangsa pasar itu ambil dari yang misalnya gini ya, 250 bagi 700, oh dapatnya 0,36. Lalu nanti 175 bagi 700, oh dapatnya nanti ini. Oh, yang 150 bagi 700, oh dapatnya ini. Oh, yang 0,18 didapat dari 125 bagi 700, hasilnya begitu gitu ya. Nah, nanti kalau udah dapat persentase baru kita bisa lebih mudah kerja yang teknik. Nah, untuk yang teknik itu di sini. Nah, misalnya ini kita mau kerja yang Samsung dulu misalnya kan. Nah, cara kerja yang Samsung itu ada 5 step. Ini saya buat di sini ini sampai 5 itu karena stepnya ya kan dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu kan. Nah, untuk yang tahap 1, 2, 3, 4, yang 1, 2, 3, 4 ini berdasarkan dari jumlah merek. Jadi di sini mereknya 4, ya udah makanya di sini ada 1, 2, 3, 4 juga. Nah, yang terakhir 5 itu lebih ke jumlahnya gitu. Nah, sekarang cara kerjanya sebenarnya nggak susah, justru dia unik gitu ya. Nanti kalau misalnya kita mau misalnya kerja yang Samsung dulu, full perhatikan yang Samsung aja. Nah, ini saya hilangkan dulu nih, biar nggak bingung. Nah, ini misalnya kita mau kerja yang Samsung dulu nih, ya udah kita ambil semua yang Samsung dulu. Nah, jadi ini saya biar kalian fokusnya. Berarti kita ambil yang Samsung dulu. Nah, caranya berarti untuk yang Samsung ini yang pertama nih kalikan aja dengan yang pertama. Jadi pangsa awalnya kan ada 1 2 3 4 gitu kan. 1 2 3 4 gitu kan. Nah, jadi yang pertama ini kalikan dengan yang pertama gitu. Terus nanti yang kedua masih Samsung ya. Yang kedua kalikan dengan yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, ini kalikan dengan yang ketiga. Nah, lalu yang terakhir ini,
yang keempat kalikan dengan yang keempat gitu. Nah, kalau udah, nanti yang paling bawah nih dijumlahkan. Jadi yang bawah nih summary-nya jumlah dari 4 ini gitu. Nah, kalau Samsung udah selesai, ya udah ganti, jangan ke Samsung lagi. Baru kita pindah ke misalnya kerja yang Toshiba. Nah, perhatikan angka-angka yang ada di Toshiba aja. Angka-angka yang ada di Toshiba aja. Jadi untuk yang pertama sama kalikan dengan yang pertama. Terus untuk yang kedua, yang ini kalikan dengan yang kedua. Nah, terus yang ketiga, yang ini kalikan dengan yang ketiga. Lalu yang keempat, ini kalikan dengan yang keempat. Gitu. Nah, ini berarti yang untuk Toshiba udah selesai. Ini juga ya, ingat summary-nya. Nah, tinggal Sanyo sama LG, sama cara kerjanya juga. Cuma ini biar nggak bingung nih, saya ganti-ganti tuh suaranya. Sekarang kita Sanyo. Nah, kita kerja yang Sanyo nih sekarang nih. Nah, untuk yang Sanyo juga sama berarti ya. Yang pertama Sanyo kali dengan yang pertama. Terus yang kedua antri dengan yang kedua. Lalu yang ketiga antri dengan yang ketiga. Lalu yang keempat antri dengan yang keempat. Oke. Nah, ini juga sama untuk yang LG itu ya. Oke, nah ini terakhir kita LG. Nah, hanya boleh ambil angka-angka yang di LG, sisanya semua nggak usah. Sama yang pertama kali yang pertama. Lalu yang ini kali yang kedua. Lalu yang ini kali yang ketiga. Yang ini kali yang keempat. Oke. Ini Oke, nah better. Oke, nah ini kita jumlahin semua ya. Jadi yang bawah ini yang kelima ini itu cuma jadi ini apa? Hasil dari atas sampai bawah, hasil dari yang 1 sampai 4 ini. Tapi justru ini poinnya gitu. Ini hasil dari ini. Nah, tapi justru ini poinnya. Kenapa poinnya? Karena kita mau lihat hasilnya. Tuh, saya pindah ke hasil dulu ya. Oke, nah jadi ini yang terakhir yaitu bagian hasilnya. Di sini saya tambahkan pangsa pasar awal supaya saya bisa bandingkan aja ya. Kalau dia itu naik atau turun. Nah, ini dapatnya dari mana? Ambil angka-angka yang tadi udah kalian kerjakan, yang udah kalian jumlahkan di sini. Atau ini supaya nggak bingung, saya tulis aja lah ya, jumlah aja lah ya. Oke, sebenarnya ini step kelima gitu ya. Nah, jadi pindahkan aja angka-angka yang ada di jumlah itu. Ini 34, terus untuk yang Toshiba berarti yang ini 25, untuk yang Sanyo berarti 24, untuk yang LG berarti 16. Nah, ini kalau mau ubah ke persen juga boleh. Ubah ke persen. Nah, jadi di sini nanti harusnya sih 100%. Harusnya. Cuma kalau ada yang 100,1 atau ada yang 99,99 ya udah. Soalnya kan paling beda di pembulatannya aja. Tapi kalau misalnya harusnya kan 100, tapi kalau misalnya kalian sampai 120 atau misalnya sampai 100 atau misalnya sampai 80, nah itu kan beda jauh. Tapi kalau cuma beda 1-2 angka belakang koma nggak masalah. Nah, untuk yang pangsa pasarnya, ini saya langsung ambil dari sini aja. Ambil pangsa pasar yang di awal tadi, yang di sini. Cuma kan tadi udah dibuat persentasenya kan di mana nih? Ah, nih. Ini pangsa pasar awalnya kan udah ada nih yang ini, yang dari persentase nih. Jadi saya ambil aja ya dari tabel yang ada di persentase ya kalau nggak salah ya tabelnya. Nah, nih. Saya ambil dari yang di persentase sini untuk lihat gambaran ada kenaikan atau enggak. Ini saya ubah ke persen dulu. Oke. Nah, cara bacanya gini berarti. Ini yang di awal. Di awal itu 36.
Pangsa pasar dia menguasai pangsa pasar sebanyak 36%. Tapi di akhir cuma 34, berarti mengalami penurunan. Nah, untuk yang ini dia sama nih, sama. Kalau sama ya udah netral aja, normal aja. Normal boleh, netral boleh, terserah lah. Nah, untuk yang di sini atau dikosongkan juga boleh. Nah, kalau yang di sini dia semula pangsa pasarnya 21 nih. Terus tiba-tiba sesudah itu di akhir 24, berarti mengalami kenaikan. Terus untuk yang ini dia semua pangsa pasarnya 18 tapi di akhir periode tinggal 16. Oh, yaudah mengalami penurunan. Oke, ingat ya. Jadi ini untuk mengetahui perpindahan pangsa pasarnya. Terus ingat pangsa pasar awal itu yang ambil dari soal sebenarnya ini bagi ini, ini bagi ini, ini bagi ini. Terus pangsa pasar yang kita akhir ini saya tulis pangsa pasar akhir aja lah ya. Nah, pangsa pasar akhir ini kita dapat dari tabel yang sebelumnya. Yang teknik nggak ada sih di buku kalian, nggak ada tabelnya sih, cuma daripada tulis dengan apa ya, dengan apa kalimat panjang-panjang, saya buat di Excel lebih ini aja, lebih mudah. Nah, jadi untuk yang pangsa pasar akhir saya ambil dari jumlah yang ini gitu ya. Untuk pangsa pasar awal saya ambil yang di sini, cuma diubah ke persentase semua supaya kita bisa tahu dia naik atau turun. Itu ya. Jadi apa? Cara ngecek jawaban untuk yang Markov kalau udah sampai di sini, ya berarti ceknya lihat dari sini. Pas nggak 100% gitu ya. Harusnya sih harus pas ya. Apalagi yang ini harus pas 100%. Kalau misalnya beda belakang koma aja nggak masalah. Misalnya tadi yang 99,9% atau ada yang 100,1 nggak masalah. Cuma jangan terlalu ekstrim, misalnya sampai harusnya 100% malah 120. Kayak tadi ya, harusnya 100 malah jadi 80 gitu ya. Ini untuk yang Markov.